Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat-sahabat fasilitator daerah. Langsung saya masuk ke materi untuk fasilitator skill ya. Di sini kita materi untuk BIMTEK ya, fasilitator daerah dari saya, fasilitator nasional atau Fasnas BP POM tahun 2023 akan memberikan materi tentang skill ya, fasilitator skill ya. Di sini materi BIMTEK-nya adalah transformatif facilitation ya, dimana kita ya, sahabat-sahabat semua, teman-teman semua yang hebat, kita mesti dalam menjadi fasilitator ya ke masyarakat ini. Kita menemui suatu tantangan yang dihadapi dalam melakukan fasilitator ya. Fasilitator tadi kita harus siap, dan sebelumnya kita untuk menjadi fasilitator, yaitu seperti saya fasilitator nasional, tuh harus apa, kenapa masuk jadi fasilitator nasional. Dan Anda sekalian ya, fasilitator daerah juga harus punya ini ya, apa, etikat atau apa ya. Mengapa Anda masuk ke fasilitator daerah? Mengapa? Itu apa? Harus dipikirkan dulu. Harus kita itu tidak ikut-ikutan ya. Tidak ada angin timur, kau ikut ke timur. Ada angin barat, kau pun ikut ke barat. Tidak begitu. Jadi teman-teman fasilitator daerah, kita itu ikut ya, mengikuti suatu kegiatan, suatu apa ini ya, menjadi fasilitator daerah ini untuk apa sih? Kita pikir-pikir dulu, ada apa gunanya saya di situ, Pak? Coba dipikir. Yaitu kita itu harus jadi orang yang bermanfaat, yaitu terutama apa? Pertama yang kita jalankan itu apa untuk melangkah? Apa? Ya, segala sesuatu yang kita jalankan diawali untuk menjadi ibadah ya, harus dengan niat ya, harus dengan niat. Tanpa niat ya tidak ditulis sebagai ibadah kan. Nah, dari itu kita mulai dari niat. Nawaitu ya, nawaitu kita untuk ke umat ya, apa ya, sebagai sedekah ya kita pada umat ya. Kita niatkan di hati kita ini ya, dibersihkan dari hal-hal ya, oh saya untung saya apa di sini itu apa, itu dikesampingkan. Karena tanpa niat yang ikhlas ya, yang tulus ikhlas ya, kalau tulus itu belum tentu ikhlas. Kalau ikhlas pasti tulus. Oleh karena itu kita menata diri ya, kita terjun sebagai fasilitator daerah itu kita menata hati, niatkan kita ya pilih ridho ilahi ta'ala ya, untuk umat ya, kita niatkan karena insya Allah barokah. Kita berniat begitu ya, dari situ insya Allah kita berjalan lancar dalam menghadapi tantangan, masalah-masalah yang kita hadapi. Insya Allah kita dengan mudah menyelesaikannya. Insya Allah.
Allahumma amin ya rabbal alamin. Apa sih tantangannya? Ya di sini itu namanya kita turun di masyarakat, harus kita itu menjadi mentoring, fasilitating, coaching gitu ya. Nah, di sini fasilitator role ya, facilitators perlu mampu untuk mengatasi ketidakpastian. Ya. Harus bisa kita kerja ke masyarakat, iya bismillah ya, tidak bisa mungkin sukses, bisa mungkin ya tidak sukses. Untuk itu kita harus siapkan diri, mawa itunya tadi ya, niat di diri kita, di hati kita, niat. Jangan semata-mata karena money ya, jangan semata-mata karena uang. Kita harus ini ya, kembali ke jiwa kita untuk umat, sedekah, amal jariyah ya. Bahwa segala sesuatu mungkin tidak berjalan seperti yang diprediksi, tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tuh. Ya, kita harus siap itu. Ya, fasilitator perlu mampu berempati dan mendengarkan dengan baik. Ini ya. Ketika kita ke masyarakat ya, terjun di UMKM ya, UMK itu akan mengalami misalnya ada orang yang introvert ya, itu ada orang yang punya masalah, harus kita bisa mendengarkan, punya empati dengan baik. Apa sih keluhannya, kita dengarkan ya. Kita tidak boleh terbawa emosi ya. Di saat kita terjun ke lapangan, kita harus pintar-pintar memanage diri kita sendiri ya. Oke. Fasilitator perlu untuk dapat mendukung dan memfasilitasi orang yang sedang mengalami kesulitan dalam sesi ya, dalam suatu waktu, dalam suatu masalah, itu harus mendukung, memfasilitasi tuh yang kesulitan dalam mencerna suatu ini ya, suatu keadaan, itu harus kita dukung, serta menjelaskan proses cara yang mudah dimengerti tuh ya. Jadi kita itu harus tahu ya bagaimana menjelaskan ke masyarakat yang mudah dicerna. Kata-kata jangan terlalu ini ya, terlalu kita bahasanya itu terlalu ini ya, ke bahasa Inggris kayak gitu ya. Karena kita itu harus memberi pengetahuan ke mereka bagaimana mereka itu paham ya, dimengerti ya. Itu. Fasilitator perlu mampu membangkitkan energi dalam diri sendiri dan orang lain ya. Itu di energi kita itu dibangun sebaik mungkin. Karena apa? Karena kita akan terjun ke masyarakat untuk membangun energi mereka juga. Sebelum kita melangkah membangun energi ke orang lain, kita bangun energi pada diri kita sendiri, dimana serta kita itu nanti bisa memecahkan masalah yang sulit dan membantu orang lain untuk
melakukan mencari solusi masalah-masalah yang dialami orang lain. Jadi kita perlu namanya menata diri dulu, ya, mempunyai energi dulu agar untuk membangun energi ke orang lain, ya gitu. Itulah fasilitator. Teman-teman sekalian, dari itu semua materi kita ya, pokoknya kita punya semangat ya, masalah-masalah tadi ya kita dapat dimengerti karena semuanya itu dari niat baik kita untuk umat. Terima kasih. Allahumma fiqil aqmadubarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila nanti ada pertanyaan bisa di kolom komentar, like, subscribe gitu ya teman-teman semuanya. Ya, semangat.